kan sering kita mendengar bahwa Al-Quran itu petunjuk, tapi banyak orang nggak ngerti gimana cara menjadikannya itu petunjuk gitu kan. Nah, mungkin ada satu ayat yang membentuk Ustadz melihat bahwa oh ternyata hidup itu saya harus memang sabar, karena Al-Quran menghendaki seperti itu. Tapi mekanisme untuk memilih sabarnya itu kayak gimana gitu? Pada dasarnya seluruh Quran itu mengandung hikmah yang besar. Hampir-hampir setiap ayatnya itu kan berisi petunjuk dan jalan hidup bagi seorang mukmin, Ustaz. Tapi di awal-awal itu kami menghafal Quran itu kan ngapalnya dari surat An-Naba ya. Juz 30 ya. Juz 30. Dan sebenarnya interaksi pertama dengan Quran itu sudah memberikan sentuhan yang dahsyat, dan ayat-ayat awalnya itu kan amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi dalam satu tafsiran kan an-naba'ul azim di sini ditafsirkan sebagai Al-Qur'an. Jadi sejak awal menghafal itu kita mendapatkan gambaran bahwa Quran itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwa Quran itu membawa berkah. Maka siapa saja yang berquran pasti dia akan mendapatkan berkah. Dirinya sendiri itu membawa berkah, dan dia bisa memberikan atau menjadi wasilah berkah bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di saluran udara kita, channel yang cerdas menggerakkan. Kali ini kita akan berbincang tentang dakwah. Bincang mulia kali ini akan ditemani oleh Ustadz Hendra Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hendra ini saya lihat sangat energik ya, kemudian juga selalu menebar senyum gitu. Apa yang menjadi moto hidup ini seorang Ustadz Hendra? Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jika ditanya terkait dengan moto hidup, mungkin yang paling berkesan bagi saya adalah salah satu sabda Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Sehingga itu memberikan energi positif kepada kami secara pribadi untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga memberikan kebaikan bagi orang lain. Alhamdulillah. Insya Allah, luar biasa. Energi itu ternyata memang sudah menebar saat ya. Beliau ini termasuk orang yang bisa dikatakan Indonesia ya. Saya tidak tahu beliau menguasai bahasa daerah apa gitu ya. Karena berpindah-pindah ya dari Sulawesi Selatan terutama ya, ke Kalimantan Utara, terus hari ini di Jawa Barat. Jangan-jangan sudah pandai berbahasa Sunda ini. Apa spirit yang diperoleh dari nikmat Allah perjalanan hidup di banyak tempat itu, Ustaz? Ditambah saudara, Ustaz. Oh. Masya Allah ya. Jadi kami lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya di Parepare. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalannya untuk bisa merantau selepas SMP ke Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan, dan di sana kami menempuh juga pendidikan pesantren di Mahat Hafid. Kemudian di tahun 2009 akhir lah, mau masuk tahun 2010, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan Kota Bandung untuk tempat kami berlabuh selanjutnya. Nah, dari beberapa tempat pindah itu ya alhamdulillah banyak kenalan, banyak saudara-saudara, dan yang paling berkesan adalah saudara-saudara seperjuangan yang punya visi yang sama untuk menyebarkan Islam dan memberikan manfaat kepada orang pada umumnya, kepada umat ini melalui jalur dakwah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ini saat kita ingin menggali kaitan dengan apa yang mendorong Ustadz memilih jalan dakwah ini. Apakah dorongan atau memang mengikuti orang tua, atau Ustadz memang secara sadar bahwa ini adalah hidup yang baik yang harus saya tekuni? Seperti apa, Ustadz? Bisa diceritakan itu? Masya Allah. Ustadz berasal dari keluarga yang biasa-biasa. Juga bukan keluarga kiai, bukan keluarga ustadz, bahkan orang awam. Dan mungkin itulah yang menyebabkan kami merasa bahwa kami mendapatkan rahmat dan kasih sayang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadinya tidak mengenal Islam dengan baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk. Berikan petunjuk, dapat hidayah di sebuah pasar masjid. Oh, pasar masjid ya. Waktu itu saya
lulus SMP jualan di pasar. Oh, Masya Allah. Kemudian di sebuah pasar yang cukup ramai itu ada sebuah musola yang kemudian saya berfungsi sebagai masjid. Kemudian sempat dapat taklim di sana dan alhamdulillah tergugah hatinya untuk hijrah. Hijrah awalnya sih ya cuman sekedar jualan sambil belajar Islam lah di masjid tersebut. Yang kemudian hari oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk masuk ke pondok. Masuk ke pondok tahfidz. Masuk ke pondok tahfidz yang sebenarnya pondoknya luar biasa. Karena tidak ada listriknya gitu. Ya. Di daerah mana ditarakan? Di Karungan. Karungan. Di Karungan ya. Di tempat yang agak terpencil di dalam kebun. Kemudian karena kami santri perintis belum ada listrik. Kemudian air juga masih ngangkut dari sumur. Kemudian juga santrinya cuma 3 Ustaz. Ya, saya seorang, kemudian ada teman agak muda daripada saya dan ada anak kelas 3 atau kelas 4 SD. Waktu itu bertiga saja. Cuman kami istiqomah alhamdulillah dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga ya karena mendapatkan motivasi lah dari ustadz kita dengan sebuah hadis yang disebutkan atau diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi orang yang terbaik adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, kalau ditanya apa yang membuat kita hari ini kami misalnya untuk istiqomah tetap berada di jalan kebaikan tersebut, jalan dakwah ini ya hadis itu juga. Ya, jadi semenjak Allah Subhanahu wa taala memilih kami untuk belajar Quran, berarti kami telah meyakini bahwa inilah jalan yang Allah pilihkan bagi kita untuk mendekat kepadanya dan melakukan hal-hal kebaikan serta meraih hal-hal utama dalam hidup ini. Sehingga prinsipnya jika seseorang sudah dibukakan pintu kebaikan Allah, ya tidak perlu lagi mencari jalan-jalan yang lain. Ya. Luar biasa. Apa Ustaz yang paling berkesan dari ayat-ayat Al-Quran yang Ustaz pernah baca? Mungkin satu ayat itu yang itu membentuk energi dalam diri Ustaz untuk semakin kuat. Tadi kan dorongan dari hadis sudah jelas. Ya. Nah, misalnya dalam hidup kan sering kita mendengar bahwa Al-Quran itu petunjuk. Tapi banyak orang nggak ngerti gimana cara menjadikannya itu petunjuk gitu kan. Nah, mungkin ada satu ayat yang membentuk Ustadz melihat bahwa oh ternyata hidup itu saya harus memang sabar karena Al-Quran menghendaki seperti itu. Tapi mekanisme untuk memilih sabarnya itu kayak gimana gitu, menjadikan Quran petunjuk itu. Masya Allah. Ya. Pada dasarnya seluruh Quran itu mengandung hikmah yang besar. Hampir-hampir setiap ayatnya itu kan berisi petunjuk dan jalan hidup bagi seorang mukmin Ustaz. Tapi di awal-awal itu kami menghafal Quran itu kan ngapalnya dari surat An-Naba ya. Juz 30 ya. Juz 30. Dan sebenarnya interaksi pertama dengan Quran itu sudah memberikan sentuhan yang dahsyat. Karena kami menghafal dari surat An-Naba dan ayat-ayat awalnya itu kan amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi nah, dalam satu tafsiran kan An-Naba'ul Azim di sini ditafsirkan sebagai Al-Quran. Jadi sejak awal menghafal itu kita mendapatkan gambaran bahwa Quran itu perkara yang besar. Perkara yang besar. Kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwa Quran itu membawa berkah. Maka siapa saja yang berquran pasti dia akan mendapatkan berkah. Dirinya sendiri itu membawa berkah dan dia bisa memberikan atau menjadi wasilah berkah bagi orang lain. Alhamdulillah dari situlah kemudian kami mendapatkan spirit untuk sepertinya Bismillah totalitas saja di jalan Quran ini. Quran ini. Jadi ketika Quran mengatakan bahwa anin naba'il andim itu adalah Al-Quran gitu saja, adalah rugi orang yang tidak mengambil sesuatu yang besar gitu ya dari Quran. dari Quran itu sendiri. Masya Allah. Dan Quran juga bagi kami pribadi misalnya memberikan kekuatan dan memberikan pemahaman bahwa ya memang kadang-kadang hidup itu ada ujiannya. Dan itu kita mesti lalui. Dan itu bisa menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk meningkatkan derajat kita ini. Ya kan? Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa yang namanya hidup itu dalam surat Al-Baqarah itu kan pasti akan diuji dengan sedikit kekurangan. Betul, harta, jiwa. Kadang-kadang diuji dengan kekurangan harta, jiwa, dihinggapi rasa takut, kekurangan buah-buahan. Dan itu mesti akan datang pada setiap orang. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang sabar. Sabar. Ayat seperti ini kan memberikan spirit atau motivasi untuk menjalani hidup dengan tenang lah sebenarnya.
kadang-kadang harus siap mendapatkan kenikmatan, juga harus siap juga diuji Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kekurangan. Walaupun yang kita rasakan kekurangan itu ya datang tapi akan pergi lagi gitu. Iya, betul. Ditambah lagi oleh Allah nantinya ya. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita nggak jadi orang kagetan gitu ya. Apalagi sampai bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Tuhan kenapa tidak adil gitu. Ya, apalagi sampai ke sana. Nah, cara berinteraksi dengan Quran Ustaz, ini kan orang macam-macam ya. Dalam konteks ya mungkin waktu yang mereka miliki, di samping juga motivasinya gitu. Apa saran Ustaz kepada mereka yang memang sudah tekun membaca Al-Quran? Kan ada sebuah gerakan one day one juice itu kan, tapi ada orang yang memang dia waktunya banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga dia baca Quran tuh untuk mendalami satu ayat tapi dia dalami kayak gitu. Nah itu seperti apa pandangan menurut Ustadz? Mungkin juga ada kasus-kasus dulu yang juga mendapat perhatian ulama, bagaimana itu? Ya, seyogianya setiap orang mesti punya waktu untuk Quran. Setiap harinya, jangan sampai tidak ada hari-hari kita ini berlalu tanpa ada interaksi dengan Quran. Dan itu kan kita khawatir karena tidak berinteraksi dengan Quran itu kan termasuk hajar terhadap Quran, artinya memboikot Quran. Ya, orang yang tidak berinteraksi dengan Quran itu disebutkan dalam Quran sebagai pemboikotan terhadap Quran. Bentar Ustaz, sebelum lebih jauh, apa namanya, interaksi dengan Quran tuh harus seperti apa? Ya. Untuk lanjutannya nanti ya. Ya, untuk supaya seseorang disebut tidak menghajar Quran itu paling tidak ada 3 Ustaz. Satu, membaca. Kedua, kemudian memahami maknanya dan maksudnya. Ya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Jadi, nah setidaknya seorang hamba itu memiliki waktu untuk ketiga hal ini kan gitu. Ada waktu untuk membaca Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu. Ya, berarti dengan kata lain tidak layak seorang muslim itu tidak bisa membaca Quran gitu. Ya, jadi tidak pantas seorang muslim itu tidak bisa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalam yang paling mulia di muka bumi adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Masakan kita sibuk dengan kalam makhluk yang lain terus kita melupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sehingga termasuk aib seorang muslim tidak berupaya dan berikhtiar untuk belajar Al-Quran. Nah, makanya salah satu program besar dan yang utama di KMA kita ini kan adalah program dakwah Quran. Yang minimal bisa baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah memahami maksudnya. Alhamdulillah dengan banyaknya buku terjemahan terkait tafsir dan tadabbur Quran, ya kita setidaknya punya waktu juga untuk mendalami makna-maknanya, ya, membaca tafsirnya lah seperti itu. Kalau mengamalkan saya kira tidak terikat dengan waktu, sepanjang waktu. Justru sepanjang bernafas ya. Panjang nafas itu harus beramal dengan Quran kan. Betul. Ya. Jadi kalau tadi ditanya misalnya bagaimana membagi waktunya, ya setiap hari lah paling tidak ada ayat yang dibaca. Dan itu tergantung kesibukan orang kan. Kalau baca sejarah itu kita dapati bahwa para sahabat Nabi itu paling lambat di antara mereka itu kan menghatamkan Quran 2 bulan sekali. Berarti kan hampir setengah juz setiap hari. Dan umumnya para sahabat menghatamkan Quran itu sepekan sekali. Walaupun mungkin ini perkara besar bagi orang zaman belakangan seperti kita gitu kan. Seperti kita. Mereka mungkin hatam 2 kali, seminggu, 2 minggu ya, 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Memang sudah maknanya dipahami saat ini. Dipahami, ya, karena mereka berinteraksi langsung dengan Rasul, kemudian mereka hidup dengan petunjuk langsung dari Rasul, dan juga mereka sudah sangat paham dengan bahasa Quran itu sendiri. Gitu. Sampai disebutkan sahabat Utsman itu kan hatam Quran salat witir 1 rakaat. Ya, sesuatu yang mungkin tidak pernah wujud lagi sampai sekarang gitu kan. Nah, gitu. Betul. Nah, kalau kita tergantung waktulah mungkin bisa dibagi. Paling tidak ya setiap hari ada 1 halaman 2 halaman, kalaupun sangat sibuk sekali. Walaupun kata para ulama kita, saya pernah dapat daurah seorang syekh, beliau mengatakan seorang yang komitmen dengan Quran sejuz sehari itu sudah termasuk paling sedikit, dan itu sebenarnya katanya termasuk pemalas. Gitu. Kalau bagi para teman-teman di tahfidz yang penghafal Quran, kebiasaan murojaah 1 juz itu paling sedikitnya, dan itu termasuk penghafal Quran yang malas itu. Kalau cuma 1 juz sehari, ya kalau mungkin masyarakat pada umumnya menyelesaikan waktunya. Iya betul. Menyelesaikan waktunya. Ada
apa namanya, sekarang kan mulai banyak dakwah itu di YouTube itu. Ya. Apakah ketika mendengar kajian tafsir Quran atau tadabbur orang tentang Quran itu bisa dikategorikan berinteraksi dengan Quran? Dengan kondisi dia tidak sedang baca Quran gitu, gimana Ustaz? Pasti Ustaz. Masih ya, termasuk ya? Termasuk. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan halaqah zikir itu kan, halaqah zikir itu dimaksudkan bukan hanya zikir maksus ya yang sudah maksur ya, seperti lafaz subhanallah. Halaqah ilmu itu kan termasuk halaqah zikir. Nah gitu. Maka berinteraksi kepada Quran itu juga ya termasuk di dalam memahami makna atau kandungan yang terdapat dalam Quran. Setiap ceramah ustadz yang disandarkan pada Quran itu termasuk berinteraksi kepada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Jadi luas ya? Luas sekali. Rugi lah kalau dia punya HP juga tidak bisa dapat interaksi dengan Quran gitu ya. Walaupun di dalam Quran, di dalam HP itu ada aplikasi Quran gitu ya. Benar. Nah, jadi bisa dijadikan dua, bisa langsung membaca Al-Quran itu di aplikasi atau kita mengikuti kajian-kajian Al-Quran supaya bertambah wawasan kita. Nah, apa Ustaz rumus untuk terus-menerus nikmat bersama Al-Quran? Saya beri Ustaz? Ya. Dakwah. Dengan berdakwah. Ya. Jadi kadang-kadang saya diskusi dengan adik-adik muda kita, termasuk dengan istri sendiri. Jadi dakwah ini sebenarnya kalau bicara apa benefit utama yang didapatkan selama dakwah itu supaya istiqomah. Jadi niatan dakwah itu bukan tujuan utamanya dan manfaat utamanya itu mengajak orang untuk kebaikan. Tapi yang paling pertama adalah dia membantu kita untuk istiqomah di atas kebaikan. Jadi kalau mau istiqomah berinteraksi dengan Quran, ajarkan Quran. Ya. Mau istiqomah melaksanakan hukum-hukum Quran, ya ajarkan Quran. Jadi tipsnya ya mengajarkan. Makanya Nabi menyandingkan antara belajar dengan mengajar. Ya. Karena mengajarkan itu membuat kita istiqomah belajar dan istiqomah mengamalkan. Itu yang kami rasakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Hendra. Pemirsa Abiyama TV, obrolan atau bincang mulia kita bersama Ustaz Hendra memberikan kita sebuah kesadaran bahwa Al-Quran itu harus kita datangi dan upayanya pun bisa beragam. Tidak ada alasan untuk tidak bertemu Al-Quran, dan jangan sampai ada 24 jam berlalu kemudian kita juga tidak merasakan nikmatnya interaksi dengan Al-Quran. Bahkan jika ada seseorang yang betul-betul sibuk sampai tidak bisa tidur misalnya untuk mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan karena itu tidak sempat memegang mushaf Quran, dia bisa membuka Al-Quran itu lewat HP-nya dan dia bisa menyalakan smart TV-nya, membuka kajian-kajian Al-Quran yang ada di channel-channel video di platform internet. Itulah yang bisa kita rasakan, dan yang paling penting adalah kalau kita ingin istiqomah, berdakwahlah. Bagaimana kalau saya bukan ustadz? Dakwah bukan tugas ustadz saja, tapi kalau memang tidak bisa, setidaknya mendukung program dakwah dari para dai-dai dan ustadz-ustadz kita di seluruh Indonesia. Demikian pemirsa BMH TV, kita ketemu lagi dalam bincang mulia yang akan datang. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.